Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Imron Rosidi. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Dengan saya Ani Chandrawati dengan NIM 25010110015. Nama saya Nashwa Novia Aziza dengan NIM 2501011110010. Perkenalkan, saya Ahmad Naufal Karim dengan NIM 2501011110181. Latar belakang munculnya kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 poin utama, yakni secara filosofis, secara yuridis, dan secara historis. Yang pertama adalah secara filosofis. Kurikulum pendidikan agama Islam disusun berdasarkan pandangan bahwa manusia di Indonesia ini bukan hanya makhluk yang berpikir secara rasional saja, tetapi juga sebagai makhluk religius. Artinya, pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga nilai sikap, nilai, dan keterampilan yang ia miliki. Dalam pendidikan agama Islam, siswa tidak hanya diajarkan mengenai teori saja, tetapi juga dibiasakan untuk mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, dalam materi sholat, siswa tidak hanya diajarkan untuk mampu menghafal rukun dan syarat sholat saja, tetapi diharapkan juga mampu untuk mempraktekkan gerakan-gerakan sholat dalam kehidupan sehari-harinya, baik di sekolah maupun di rumah. Begitu juga dengan materi akhlak. Siswa tidak hanya belajar tentang kejujuran secara teori, tetapi siswa dilatih untuk bersikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya, dalam setiap perbuatannya, seperti pada ujian dan pada pergaulannya. Kemudian kurikulum PAI yang modern ini juga menilai siswa tidak hanya dari hafalan ayat maupun hadis, tetapi dari perilaku sosialnya, seperti bagaimana kepeduliannya terhadap sesama melalui sedekah, kerja bakti, dan berbagai kegiatan sosial yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya, secara yuridis, pendidikan agama Islam memiliki dasar hukum yang sangat kuat di Indonesia. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 3, yang menyebutkan bahwasanya pendidikan harus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh seorang guru yang seagama pula. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan. Kurikulumnya juga diatur melalui beberapa peraturan pemerintah dan beberapa peraturan menteri, termasuk standar kompetensi lulusan dan proses pembelajarannya. Contohnya, siswa ditargetkan mampu untuk membaca Al-Quran, memahami akidah, dan menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Sementara, para guru PAI harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi sesuai aturan. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya kurikulum pendidikan agama Islam secara historis. Kurikulum pendidikan agama Islam lahir dari proses Islamisasi. Proses Islamisasi sendiri merupakan proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, yaitu sejak abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan.
dakwah para ulama, dan pendidikan yang diajarkan di pesantren. Awalnya, pendidikan Islam berlangsung dalam bentuk pengajian kitab di surau maupun pesantren. Pada masa kolonial, pendidikan agama kurang mendapat perhatian dari pemerintah kolonial, sehingga umat Islam mendirikan lembaga pendidikan sendiri seperti madrasah maupun pesantren. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama mulai diintegrasikan ke dalam sekolah-sekolah umum, terutama sejak berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946. Hingga saat ini, pendidikan agama Islam menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan nasional, dan pesantren tradisional berkembang menjadi madrasah dan sekolah Islam yang modern. Pembahasan yang kedua adalah perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah secara bertahap memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari kurikulum pertama pada tahun 1947 hingga kurikulum merdeka pada tahun 2022 yang berlaku hingga saat ini. Perubahan-perubahan tersebut juga berdampak pada orientasi, pendekatan, dan implementasi pendidikan agama Islam di sekolah. Berikut ini adalah kurikulum yang berkembang di Indonesia yang dimulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Yang pertama adalah kurikulum 1947 atau yang disebut Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini disusun pada masa awal kemerdekaan, ketika Indonesia sedang membangun jati diri bangsa. Fokus pendidikan saat itu bukan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, tetapi pada pembentukan karakter, rasa kebangsaan, dan kemampuan hidup bermasyarakat pada tiap-tiap siswa. Materi pelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan menekankan pada kesenian dan pendidikan jasmani agar siswa dapat berkembang secara seimbang. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, ilmu alam, sejarah, kesehatan, etika, keterampilan tangan, dan pendidikan agama. Pada masa itu, pendidikan agama Islam sudah diajarkan, namun masih bersifat sederhana dan lebih menekankan pada dasar keimanan, ibadah, dan pembentukan akhlak. Meski sederhana, pendidikan agama Islam berperan penting dalam membentuk karakter religius generasi awal bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah kurikulum 1952. Kurikulum 1952 dikembangkan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Dengan menekankan bahwasannya materi pelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari para siswa agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Pada kurikulum ini, posisi pendidikan agama Islam makin kuat. Melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, PAI atau Pendidikan Agama Islam diwajibkan diajarkan di sekolah umum minimal 2 jam per minggu. Nah, ini menandakan bahwasanya pendidikan agama secara resmi terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Namun, pembelajaran pendidikan agama Islam saat itu masih bersifat dasar. Fokus pada akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan pembentukan akhlak dengan metode yang sederhana seperti ceramah atau hafalan. Meski begitu, kurikulum ini menjadi tonggak penting penguatan pendidikan agama di sekolah formal. Selanjutnya adalah kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964.
Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter dan moral dari setiap siswa melalui konsep pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini mendorong para siswa agar lebih kreatif, aktif, dan mandiri dalam memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Dalam kurikulum ini, pendidikan agama Islam berperan sebagai dasar pembinaan moral dan akhlak para peserta didik. Pendidikan agama Islam mengajarkan keimanan, ibadah, dan nilai-nilai religius, meskipun metode pembelajarannya masih bersifat sederhana dan banyak menggunakan ceramah serta hafalan. Meski demikian, pendidikan agama Islam tetap menjadi komponen penting dalam pembentukan karakter siswa pada era tersebut. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum PAI atau Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari era kurikulum 1968 hingga KTSB. Yang pertama, yakni ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 disusun pada masa awal Orde Baru dengan tujuan memperkuat rasa cinta tanah air, meningkatkan kecerdasan, keterampilan, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Kurikulum 1968 identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak berkaitan dengan ketentuan objektif di lapangan ataupun di kehidupan nyata atau tematik. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Kemudian ada kurikulum 1975, yakni perubahan pada kurikulum ini sangatlah signifikan terjadi pada kurikulum ini ataupun kurikulum 1975 yang memusatkan perhatian pada pendekatan manajemen berbasis tujuan. Menurut Sudarsono di karyanya pada tahun 2015, tujuan dari kurikulum ini adalah untuk memperbaiki efektivitas dan juga efisiensi dalam pendidikan dengan penataan tujuan pembelajaran yang lebih terukur dan juga jelas. Namun, kurikulum ini juga menerima kritik karena beban administratif yang cukup besar bagi para guru yang diwajibkan untuk mencatat rincian pencapaian dari setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kurikulum 1984. Nah, di mana kurikulum 1984 ini menghadirkan pendekatan keterampilan proses yang menempatkan siswa sebagai aktor utama dalam pendidikan. Nah, akan tetapi dalam prakteknya sejumlah sekolah mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan gagasan ini secara efektif. Mayoritas institusi pendidikan masih lebih terbiasa dengan cara-cara pengajaran yang tradisional. Nah, pendidikan agama Islam mulai diarahkan pada pemahaman proses keagamaan, bukan hanya hafalan materi. Kemudian ada kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Nah, kurikulum 1994 ini merupakan upaya integrasi berbagai unsur kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini memuat materi yang sangat padat karena adanya tekanan dari berbagai kelompok kepentingan agar isu tertentu dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, akibatnya kurikulum ini dianggap overload dan kurang efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, termasuk dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian ada kurikulum 2004 ataupun kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini merupakan menekankan pada penguasaan kompetensi tertentu oleh siswa, di mana sekolah memberikan wewenang untuk menyusun silabus sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada
kurikulum 2006. Nah, di mana kurikulum 2006 ini menyerupakan penyempurnaan dari KBK ataupun kurikulum 2004 dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. Nah, di mana orientasi pembelajaran tetap pada pencapaian kompetensi, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Nah, dalam PAI sendiri, pendekatan pembelajaran mulai lebih kontekstual dan juga berbasis kebutuhan peserta didik. Bahkan kurikulum yang menekankan pada integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, namun juga berorientasi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pembelajaran tidak lagi hanya bersifat kognitif ataupun hafalan semata saja, melainkan peserta didik juga diarahkan pada pembentukan akhlak mulia dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, salah satu ciri khas kurikulum 2013 adalah penggunaan pendekatan scientific approach atau pendekatan ilmiah. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, hingga mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, namun aktif dalam proses menemukan dan memahami pengetahuan. Dalam pembelajaran PAI,
pendekatan ini membantu para siswa untuk memahami ajaran Islam secara lebih rasional, kontekstual, dan juga aplikatif. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka hadir sebagai bentuk penyempurnaan sekaligus respon terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Kurikulum ini berfokus pada penguatan kemampuan dasar seperti literasi, numerasi, dan juga karakter. Literasi dalam konteks ini tidak hanya sekedar kemampuan dalam membaca, namun juga kemampuan dalam memahami, menganalisis, dan juga merefleksikan informasi secara kritis. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kurikulum merdeka menekankan penguatan moderasi beragama, kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan juga berdiferensiasi sehingga guru dapat menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dari pembelajaran berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, secara umum perkembangan kurikulum di Indonesia itu menunjukkan perubahan dari pendekatan yang normatif dan cenderung doktrinal menuju pendekatan berbasis kompetensi, karakter, dan juga kontekstualisasi nilai. Pendidikan agama Islam juga tidak lagi hanya berfungsi sebagai mentransfer pengetahuan agama, namun juga sebagai sarana pembentukan kepribadian yang utuh dan seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan juga sosial. Adapun perubahan kurikulum tersebut tentu membawa dampak terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Dampak dari sisi positif yang pertama, yaitu kurikulum baru dirancang untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Metode pembelajaran menjadi lebih partisipasif dan juga interaktif. Guru didorong untuk memanfaatkan teknologi serta strategi pembelajaran yang lebih variatif sehingga siswa lebih aktif dan tidak lagi hanya menjadi pendengar yang pasif saja. Yang kedua, adanya penyesuaian dengan tuntunan perubahan zaman. Kurikulum yang terus diperbarui menunjukkan upaya pemerintah dalam menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan abad ke-21. Peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dalam pendidikan agama Islam, hal ini tampak pada penekanan moderasi dalam beragama dan penguatan karakter kebangsaan. Ketiga, semakin kuatnya posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama kini memiliki kedudukan yang lebih kokoh secara yuridis dan juga struktural, sehingga menjadi bagian penting dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan juga memiliki akhlak yang mulia. Dampak positif yang keempat, yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan berkarakter. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan agama Islam berperan sebagai benteng moral. Integrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan diarahkan agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, namun mereka juga unggul memiliki integritas dan tanggung jawab sosial pada diri mereka. Namun demikian, perubahan kurikulum juga menghadirkan sejumlah tantangan. Dampak negatif dari perubahan kurikulum. Yang pertama, tidak tercapainya target pendidikan di beberapa daerah, terutama pada tahap awal penerapan kurikulum. Hal ini sering disebabkan oleh ketidaksiapan guru, keterbatasan sarana, serta kurangnya pemahaman terhadap capaian pembelajaran yang baru.
Akibatnya apa? Implementasi kurikulum tidak dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, adanya beban biaya tambahan. Setiap perubahan kurikulum menuntut pengadaan buku, perangkat pembelajaran, pelatihan guru, serta fasilitas pendukung seperti teknologi informasi. Bagi sekolah dengan kondisi ekonomi terbatas, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Ketiga, ketidaksiapan sumber daya manusia, khususnya guru. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang sangat-sangat memadai, sehingga perubahan kurikulum terkadang hanya bersifat administratif tanpa perubahan signifikan dalam praktik pembelajaran mereka. Dampak negatif yang keempat, yaitu adanya kecenderungan formalisasi pendidikan karakter. Penilaian sikap yang seharusnya mencerminkan perkembangan karakter peserta didik terkadang hanya menjadi angka dalam rapor, tanpa benar-benar menggambarkan internalisasi nilai secara mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum dalam pendidikan agama Islam merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab semua tantangan zaman yang ada. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, hingga peserta itu sendiri. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia sebenarnya lahir dari 3 landasan utama, yakni filosofis, yuridis, dan historis. Secara filosofis, kurikulum pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dengan mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Secara yuridis, keberadaan kurikulum pendidikan agama Islam dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan secara historisnya, kurikulum pendidikan agama Islam berkembang seiring proses Islamisasi di Nusantara dan akhirnya terintegrasi dalam pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Poin yang kedua adalah tentang perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam dari masa ke masa. Kurikulum pendidikan agama Islam terus mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari kurikulum awal pasca kemerdekaan seperti rencana pembelajaran pada tahun 1947 sampai kurikulum merdeka pada tahun 2022 sampai sekarang ini. Perubahan ini mencerminkan respons terhadap perkembangan sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Nah, terlihat juga adanya pergeseran dari kurikulum yang berorientasi pada materi dan guru menuju kurikulum yang berbasis kompetensi, karakter, dan berpusat pada peserta didik. Dan poin yang ketiga adalah dampak perubahan kurikulum terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Perubahan kurikulum pendidikan agama Islam membawa dampak yang positif, seperti halnya pembelajaran yang dilakukan lebih relevan dengan perkembangan zaman, semakin kuatnya posisi pendidikan agama, dan meningkatnya perhatian terhadap pendidikan karakter. Namun, di sisi lain, perubahan kurikulum juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti ketidaksiapan guru dan sarananya, beban biaya tambahan, kesenjangan mutu pendidikan, serta kecenderungan pendidikan karakter yang hanya bersifat formalitas semata.
Sekian video pembahasan materi mengenai sejarah perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.